oh nggak bisa seperti itu, hukum itu nggak boleh tebang pilih gitu loh. Kalau memang mau fight ya fight, tempur semuanya gitu. Jangan nanti Anda kembali di interupsi pemirsa, saya ke Pak Yanto. Pak Yanto, tadi Bang Pitra mengatakan bahwa vonis untuk Harvey Muiz dan juga Harun Halim ini sudah tepat karena keduanya ini tidak terlibat langsung terutama terkait dengan kerusakan lingkungan di sana. Namun jika benar-benar ada hakim yang sengaja memberi vonis ringan, evaluasinya dari MA seperti apa, Pak? Lah kalau ringannya itu normatif, tidak ada faktor X ya nggak ada masalah. Cuman kalau ringannya ada faktor X itu yang bermasalah. Faktor X itu maksudnya apa, Pak Yanto? Ya maksudnya ada sesuatu kayak yang terjadi di Surabaya. Ya itu harus ini. Tapi kalau ringannya itu sesuai dengan hati nurani, tidak ada embel-embel, ya sah-sah saja. Kalau Anda melihatnya di kasus ini gimana, Pak? Oh, saya nggak bisa menilai kasus yang berjalan. Oke. Nanti saya kena semprit. Ya. Tapi Pak Yanto ini kan masih dibanding nih Pak. Nah nanti kan kemungkinan kalau misalnya kurang puas masih bisa kasasi ke MA. Nah kalau di MA sendiri nanti seperti apa nih Pak? Yakin ataupun bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat juga atau seperti apa? Ya putusan MA kan dalam praktek yang tadinya bebas kalau di MA bisa terbukti. Dan sebaliknya tadinya terbukti di MA terbebas bisa-bisa saja. Iya, iya. Okay. Dan kebetulan waktu Pak Saud masih jadi pimpinan KPK, saya jadi ketua pengadilan negeri Jakarta Pusat itu. Okay. Ya, saya waktu itu ketua PN Pusat, jadi barangkali bisa dilihat ya. Cuman kalau saya tidak bisa menilai putusan dan tidak bisa mengandi-andi, ya karena itu tadi kan rasa keadilan saya dengan hakim agung yang lain kan juga berbeda, toh. Iya. Jadi saya tidak bisa mengandi-andi gitu, Pak. Oke, kita Ya. ke Prof. Ya, yang kritisi biar beliau. Biarlah beliau-beliau itu yang mengkritisi, kalau saya nggak bisa. Kalau Pak Saud, Pak Nasrullah itu bisa mengkritisi. Kalau saya tidak bisa, karena terikat kode etik, Pak. Siap, saya ke Pak Asrun. Pak Asrun, kalau dilihat dari vonis ini, apakah memang sudah waktunya Undang-Undang Tipikor ini direvisi karena sudah terlalu basi? Sebentar Pak, saya goodbye dulu ke Pak Yanto ya. karena sudah mau naik kereta. Sudah mau naik kereta. Terima kasih banyak Pak Yanto telah bergabung bersama kami di interupsi. Hati-hati di jalan Pak Yanto. Ya. Silakan Prof. Kira ya, kalau kita lihat kasusnya, jadi kita harus melihat peran dan kemudian efek kerugian ditimbulkan dari peran itu, ya kan? Karena kan korupsi berjamaah ini, ya. Masing-masing person. Peran langsung ataupun tidak langsung ya? Nah, ini harus dilihat. Kita harus fair Tadi juga. Bang Peter memisahkan Ya, itu soalnya. kita harus fair juga melihat porsi perannya di mana, pertanggungjawabannya gimana, dan pembuktian di pengadilan bagaimana, ya kan? Itu baru nilai secara fair. Memang kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat ini menjadi trigger, ya kan, sampai-sampai ada suatu pepatah mengatakan no viral no justice, ya kan? Ya. Jadi kalau nggak viral nggak ada keadilan. Tapi ini viral, Dan justisnya begini kemudian saja, kalau gitu. menurut saya ini memang kosnya mega korupsi, sekian triliun, ya kan? Walaupun misalnya dikatakan ini kerugian akibat lingkungan, ini kerugian akibat bisnis ilegal, ini kerugian karena ini. Jadi perannya di situ dan kemudian pembuktian di pengadilan, ya kan? Jadi jaksa ini harus maksimal untuk membuktikan itu, ya kan? Kalau misalnya pengacara, penasihat hukum dari terdakwa, pasti dia akan cari celah tuh membela kliennya. Ini kan situasi yang dalam apa namanya business as usual, ya kan, legal practice seperti itu. Nah, saya lihat memang kalau ada yang kayak gini-gini, misalnya katakanlah menimbulkan pertanyaan di masyarakat, maka tidak ada salahnya juga, misal kemudian dibentuk di Mahkamah Agung atau misal di Pengadilan Tinggi eksaminasi, atau kita tunggu nih, jaksa kan mau banding ya kan? Jaksa kan banding terhadap putusan ini. Jadi jaksa itu harus memberikan argumen dulu. Karena jaksa ini mewakili negara. Mewakili kepentingan negara, kemudian dia berhak menuntut yang lebih tinggi. Kalau kita lihat tuntutan jaksa 12 tahun, saya kira itu make sense ya. Ya kan melihat ini. Tapi sekali lagi, peran Harvey ini di mana? Peran yang lain di mana? Peran Lim, Nona Lim di mana? Jadi kalau menurut saya, peran dan tanggung jawab itu harus adil ya, baru kita. Ya. Kalau soal perasaan keadilan masyarakat, itu suatu pernyataan umum. Ya. Kita sulit mengukur.
Ya kan, misalnya kemudian dibandingkan antara maling ayam, maling jemuran, kemudian koruptor, itu sense of justice. Ya kan, itu rasa keadilan masyarakat. Kemudian kok maling ayam dapat sekian, kemudian yang koruptor yang ini, kalau misalnya kita, Dan ini menurut saya, ini ya kalau correct kita me if bagi I'm ya, wrong ya, Pak misalnya Asrun. katakanlah kalau misalnya kita pakai pemikiran awam, 300 triliun bagi 6,5 tahun, kira-kira dapat untung berapa? Karena begini ya, di dalam praktek korupsi ya, dalam suatu riset, saya ini pendiri awal ICW bersama Teten Mas Duki, ada kalkulasi untung rugi, ada kalkulasi berapa didapat, kira-kira efek yang akan ditimbulkan berapa. Ini sudah kalkulasi perhitungan. Jadi orang masuk di dalam praktek bisnis yang nyerempet bahaya, yang nyerempet aturan, yang melanggar aturan, itu pasti sudah ada hitung-hitungannya. Nah, Karena itu kalau ya saya lihat, kalau Pak Prabowo marah, udah 50 tahun aja. Memang Pak Prabowo ini mewakili perasaan keadilan masyarakat, sense of justice. Jadi dia tidak bicara dalam rangka legalitas. Oke. Kalau dia bicara legalitas, dia tanya dong Menteri Andi Aktas tuh, ini korupsi maksimal berapa ya? Kan nggak begitu. Jadi dia, saya lihat ya Pak Prabowo ini semangatnya luar biasa, ya kan? Kalau kita ikutin kata Pak Prabowo 50 tahun berarti harus ganti undang-undang. Enggak dong. Jadi kita kalau misalnya Pak Prabowo ini kan dia bicara dalam rangka semangat berat korupsi. Itu. Retorika Jadi saja, bukan legolim. Retorika Pak Prabowo ini sebagai mewakili sebuah semangat. Bukan aturan itu Pak Prabowo tuh. Kalau bicara aturan Andi Aktas saya bicara, ya kan? Atau Komisi 3 Habib Rohman yang bicara. Ini yang bicara Pak Prabowo sebagai mewakili masyarakat. Udah 50 tahun aja. Ada juga misalnya dulu ya dalam kasus misalnya Akhil Mukhtar MK, ya kan? Sampai ada yang internal MK, orang terkait MK mengatakan hukum mati aja, ya kan? Jadi semacam suatu peran meluap ini karena kemarahan. Ya, Kita juga, Anissa, ya, saya kira kita juga harus mengedukasi masyarakat, peradilan kita ini, mengedukasi masyarakat, mengedukasi masyarakat secara rasional. Di mana perannya? Nah, tapi saya cenderung untuk mengatakan ini semacam social control. Kemarahan masyarakat, kegusaran Pak Prabowo, Presiden Prabowo, itu mewakili semacam sense of justice, semacam social control. Kira-kira begitulah. Saya ingin bertanya sama Bapak dulu. Bapak sudah baca putusan nomor 71, 81 sama 72? Pak, saya tidak baca putusan. Saya tanya dulu itu, nggak baca. Saya tidak baca jadi begini, putusan. Jadi tapi saya artinya begini, saya ya, biar membaca kita tidak fakta, omong-omong juga ya, mengenai dengan kasus ini juga, saya menganggap ini belum tuntas. Karena ini yang dipenggal hanya kerikil-kerikil saja gitu loh. Maksudnya? Nah, kalau memang mau dipenggal, penggal semuanya. Maksudnya? 375 perusahaan itu harus diaudit semua. Kan yang diaudit perusahaan itu tunggu dulu. Yang diaudit kan cuma PT, RBT, PT Timah, ada Tapi nanti jadi nggak fokus dong. ada CPCP. Nggak satu-satu dulu. Jadi 375 ini tuntaskan dong. Satu-satu dulu biar fokus nggak hakimnya. Oh, nggak bisa seperti itu. Hukum itu nggak boleh tebang pilih gitu loh. Kalau memang mau fight ya fight, tempur semuanya gitu. Jangan nanti PTRP karena memang dia ada ketersinggungan sehingga kita caplok dia, nggak bisa seperti itu. Saya sangat pendapat bahwa itu harus dituntaskan makanya saya semua. bilang, Tapi tidak berarti kalau 375 tidak perusahaan dituntaskan yang bekerja sama dengan hukuman PT jadi Timah ringan, itu nggak benar. dari 2015 sampai 2020 harus tuntas. Gitu. Jadi kalau berbicara Harvey Muiz, mohon maaf Pak ya, saya sudah baca pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap Harvey Muiz. Ya, hakim menganggap keterlibatan Harvey Muiz ini tidak memiliki peranan yang lebih besar. Makanya saya setuju dengan Bapak, peranan masing-masing harus dibedakan. Nah, seperti Suparta itu Pak didenda Pak 4,5 triliun Pak. Membayar uang pengganti kerugian. Penjara 8 tahun. Nah, ada lagi Suwito Gunawan 8 tahun. Uang pengganti kerugian 2,2 triliun. Robert Indarto 1,9 triliun. Jadi di sini banyak Pak yang bayar triliunan juga. Kita hanya melihat 6,5 tahun tapi 210 miliar. Tidak. Terdakwa dalam kasus ini juga banyak. Tapi kita mengharapkan dari audit BPKP tersebut jangan sepotong-sepotong mengauditnya. 375 perusahaan yang bekerja sama dengan PT Timah Tbk harus diusut tuntas. Karena apa? Audit BPKP ini kan mengaudit dengan 3 komponen tadi yang saya bilang tadi, ya, dari 2015 sampai 2022. Nah, dari 2015 kan sudah ada jumlah keseluruhan yang bekerja sama dengan PT Timah sebanyak 375 tadi. Hakim berpendapat terkait dengan kerusakan lingkungan di sana itu yang mentotalkan 271 triliun itu akibat penambang ilegal. Apakah jumlah 300 ini masuk dalam penambang ilegal atau mafia? Ini harus diungkap gitu loh. Nah, jangan juga
kalau PT RBT jelas hakim bilang mereka memiliki izin, jelas IUP-nya dan IUJP mereka memiliki. Sama dengan PT Timah juga memiliki legalitas yang jelas. Tinggal yang 372, 73, 71 ini yang harus diungkap. Apakah mereka memiliki izin dengan bekerja sama dengan PT Timah ini gitu? Jangan juga ini hanya sebatas omong-omong ya, kita berbicara keras, tapi nyatanya ada di belakang ini yang tidak terungkap. Ini yang harus diungkap. Apalagi seperti apa nih Saud nih yang harus diungkap? Bang Saud coba boleh. Dan itu penting kita dukung bahwa itu harus diungkap semua. Tetapi tidak berarti karena yang lain belum diungkap, yang ini boleh dihukum ringan. Itu penting menjadi catatan. Tapi saya sekali lagi mengatakan tadi, tolong ingat, saya sudah mengatakan peran masing-masing dalam deal naming, ada yang membantu dan segala macam. Saya sudah gunakan itu. Tapi ingat loh ya, kembali ke pertanyaan Anda, apakah undang-undang tipikor ini perlu direvisi? Saya tunjukkan saja satu, pasal 2. Denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ini juga tahan dulu Pak Nasrullah, apakah 1 miliar zaman dulu itu gede, sekarang sudah tidak besar lagi? Apakah perlu direvisi? Jumlahnya kita akan bahas saja, tetap di interupsi.